Efisiensi anggaran sebesar 8%, sebesar 306,6 triliun yang ditetapkan oleh pemerintah. Di satu sisi memang seperti memberikan angin bagi masyarakat, bahwasanya pemerintah memiliki keinginan untuk melakukan efisiensi, gitu ya. Dan kita bisa melihat memang anggaran belanja negara pada tahun ini memang cukup besar, ya. Dan untuk pertama kalinya Indonesia menganggarkan pendapatan negara itu sebesar lebih dari 3.000 triliun. Sebelumnya tidak pernah menembus angka 3.000 triliun gitu ya. Namun kita juga bisa melihat adanya defisit yang cukup besar dalam APBN tahun 2025. Defisitnya mencapai 616 triliun dan itu cukup besar gitu ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan tadi adanya efisiensi anggaran sebesar 306 triliun, seharusnya itu akan menyebabkan berkurangnya defisit. Namun yang terjadi kan sebenarnya bukan untuk efisiensi, tapi adalah pengalian anggaran. Anggaran yang awalnya itu digunakan untuk sektor-sektor lain itu dialihkan untuk program-program pemerintah yang lain. Dan rencananya itu akan dialihkan untuk makan bergizi gratis ya, program MBG gitu ya. Kemudian juga akan dialihkan juga untuk Danantara. Nah, berarti ini sesuatu hal yang baru gitu ya, yang dilakukan oleh pemerintah, mengalihkan anggaran yang awalnya itu untuk pembangunan gitu ya, KPU untuk kita bisa ngelihat gitu ya di Kementerian Pekerjaan Umum itu efisiensinya cukup besar, pemangkasan anggaran cukup besar. Begitu juga di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ketika misalnya efisiensi tadi itu digunakan ya untuk mengurangi defisit, mungkin itu adalah suatu hal yang tidak bermasalah gitu ya. Namun kalau kita lihat sebenarnya kan efisiensi tadi untuk pengalian anggaran dialihkan dari anggaran kementerian, lembaga dan juga dana alokasi gitu ya ke daerah itu dialihkan untuk program pemerintah yang baru, yaitu program MBG ya, makan bergizi gratis dan juga program Danantara. Nah, ini kan jadi masalah baru ini gitu ya. Satu sisi ada penghematan anggaran di lembaga negara atau kementerian, sementara sisi lain ada penggunaan anggaran lain lagi untuk Danantara yang juga menunjukkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Apakah benar nanti ya Danantara tadi itu akan memberikan dampak positif untuk program Indonesia, atau jangan-jangan malah seperti yang sebelum-sebelumnya ya kan, ketika ada program-program yang dibuat oleh pemerintah berakhir dengan adanya korupsi. Nah, ini kan jadi masalah lagi nanti ke depannya. Jadi banyak pro kontra memang terkait dengan pengalian anggaran ini gitu ya. Dan dari pos anggaran pemerintah yang cukup ya, yang kita lihat di situ ya banyaknya, kita bisa lihat ya dampak. Jadi dampak dari adanya efisiensi anggaran sudah mulai terasa ya. Kita bisa melihat adanya efisiensi anggaran ini menyebabkan kemarin ya heboh di RRI adanya PHK ya pada pegawai tidak tetapnya. Belum lagi ada isu juga nanti ke TVRI dan lain-lainnya lagi gitu ya. Dan bahkan sempat juga diramaikan ya di media dengan adanya penundaan pengangkatan CPNS dan P3K. Ya, ini juga menjadi bahan pertanyaan ini gitu ya. Apakah itu dampak dari efisiensi, walaupun pemerintah mengatakan itu bukan apa efisiensi, itu hanya lebih kepada untuk merasionalisasi gitu ya. Merasionalisasikan ini penempatan dari para CPNS dan P3K. Nah, namun ini tadi masih ada masalah kita temukan di sini ya. Apakah nanti efisiensi ini akan berdampak positif atau malah jadinya itu ladang untuk korupsi baru. Dan atau jangan malah jadinya dengan adanya efisiensi yang terjadi justru akhirnya program yang sudah dianggarkan tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Dan kita bisa melihat juga ya, kalau saya sebagai dosen gitu ya, kemarin juga melihat mahasiswa protes gitu ya. Tanpa dari efisiensi anggaran itu mereka mengatakan akan ada pengurangan beasiswa. Nah, saya bayangkan andai kata beasiswa itu dikurangi gitu ya, maka akan banyak mahasiswa itu yang akan berhenti sekolah. Itu juga halnya mungkin juga di pendidikan dasar dan menengah. Akan banyak juga mungkin tidak akan mendapatkan beasiswa untuk sekolah. Nah, jadi ini perlu kita cek lagi gitu ya terkait dengan efisiensi tadi dan dampaknya.
pemerintah itu mengatakan bahwasanya efisiensi anggaran itu tidak berkait nanti dengan kegiatan-kegiatan pemerintah yang sudah dianggarkan. Efisiensi lebih kepada dengan pengadaan ATK, biaya perjalanan dinas, ya. Jadi memang hal-hal yang dikatakan pemerintah tidak akan berdampak kepada pembangunan, ya, dan juga kepada kesejahteraan masyarakat. Namun kita lihat sekarang dampaknya yang sudah dirasakan oleh masyarakat, ya, dengan efisiensi anggaran justru ada PHK gitu ya. Kita lihat seperti di RRI kemarin, itu kan juga sempat menghebohkan ya ketika ada PHK dari para tenaga tidak tetap yang ada di sana. Nah, belum lagi kalau kita lihat dampaknya dari efisiensi gitu ya. Ada pengurangan anggaran gitu ya di Kementerian Kerjaan Umum, dan ini dikhawatirkan akan menghambat pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, sisi lain ada beberapa lembaga itu yang justru tidak mengalami pemotongan anggaran. Nah, ini juga pertanyaan juga, kenapa lembaga-lembaga ini tidak mengalami pemotongan anggaran sementara Kementerian Kerjaan Umum, kemudian juga Kementerian Pendidikan ya, menengah, dasar dan menengah, ya, kemudian juga termasuk juga Kementerian ini ya, Pendidikan Tinggi. Oke, kita lihat juga gitu ya, dampak defisit anggaran ini ya kan adalah pemangkasan anggaran juga di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi gitu ya. Di Kemendikti itu dipangkas anggarannya sebesar 22,5 triliun, dan itu cukup besar angkanya gitu ya. Itu juga halnya dengan di Kementerian Pendidikan Menengah, Dasar dan Menengah, itu juga jadi pemotongan anggaran. Nah, kalau memang pemotongan anggaran ini ya hanya berkaitan dengan ATK, itu mungkin tidak masalah gitu ya. Tapi yang sering terjadi ya dikhawatirkan justru yang dipotong itu adalah belanja-belanja yang seharusnya yang sangat penting gitu ya. Belanja untuk beasiswa, sampai hanya memang kemarin sempat mahasiswa itu melakukan demo ya. Mereka menuntut tidak adanya pemangkasan terhadap beasiswa mereka. Nah, kemudian juga kita bisa melihat ya dari ada pemangkasan anggaran ini gitu ya. Ini ada yang mengatakan itu akan jauh panggang dari api gitu ya. Kita sibuk di satu sisi untuk memangkas anggaran, ya, memangkas anggaran sebesar 306 triliun gitu ya. Di sisi lain, korupsi di Indonesia semakin merajalela. Nah, kita jangan lupa gitu ya terkait dengan korupsi di Timah, PT Timah ya, yang sampai 300 triliun. Belum lagi yang lebih heboh lagi di awal tahun ini gitu ya, terkait dengan korupsi di Pertamina yang sampai dikatakan mencapai angka kuadriliun gitu ya, selama 5 tahun ya, luar biasa gitu ya. Jadi makanya satu sisi kita melakukan pengamatan anggaran, namun sisi lain kita melakukan justru terjadi korupsi gitu ya. Di sisi lain terjadi korupsi anggaran pemerintah yang luar biasa gitu ya. Korupsinya sangat besar gitu ya. Dan mungkin kalau dihitung gitu ya, korupsi Indonesia jangan-jangan justru lebih besar dibandingkan dengan anggaran yang dipangkas. Nah, seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah lebih fokus kepada bagaimana ya kan anggaran itu tidak dikorupsi. Dan anggaran yang ada itu mah perlu untuk diefisiensikan, tapi efisiensinya memang harus sesuai dengan tempatnya. Kalau memang ada yang bisa dihemat, kenapa memang harus boros? Nah maka kita lihat dari di sini gitu ya, kita bisa berkaca gitu ya ke bagaimana pengelolaan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Ya, kita harus ingat gitu ya. Rasulullah SAW bersabda gitu ya, al-imamu ro'in wa huwa mas'ulun li ro'iyatihi gitu ya. Jadi Rasulullah mengatakan bahwasanya penguasa itu dia adalah pelayan gitu ya, dan dia akan dimintai tanggung jawab atas pelayanannya tadi kepada masyarakat. Nah, sehingga ya harusnya pemerintah itu bisa melakukan kan seharusnya gitu ya, kita bisa berkaca bagaimana penguasa yang baik dalam Islam. Kita bisa melihat kepada bagaimana Khalifah Umar bin Khattab gitu ya, yang beliau itu sangat takut sekali gitu ya, ada masyarakatnya yang tidak mendapatkan pelayanan yang baik.
Bagaimana beliau sampai mengingatkan jangan sampai ada onta gitu ya yang terperosok gara-gara jalannya rusak. Beliau juga sampai ya memanggul sendiri ya gandum untuk rakyatnya yang kelaparan gitu ya. Karena beliau paham seharusnya itulah tugas penguasa gitu ya. Nah, terkait juga dengan anggaran, sebenarnya kita bisa melihat dalam Islam juga dicontohkan bagaimana pengelolaan anggaran yang baik ya. Di dalam Islam, anggaran itu ya harus ditentukan dulu pemasukannya dari mana, ya. Dan dalam Islam itu pemasukan anggaran itu berasal dari fai dan kharaj, gitu ya. Kemudian juga berasal dari kepemilikan umum. Nah, yang inilah yang sebenarnya di Indonesia saat ini belum kita lihat adanya pengelolaan yang baik terhadap kepemilikan umum, gitu ya. Kepemilikan umum ini berasal dari tambang, ya. Kemudian juga dari laut gitu ya. Yang hasilnya itu nanti akan digunakan untuk membiayai ya fasilitas umum, kemudian juga tuh membiayai penyelenggaraan pendidikan, penyelenggaraan kebutuhan masyarakat di dalam negara. Ya. Kemudian juga dalam Islam pendapatan itu juga bisa berasal dari harta sedekah ya, sedekah dan harta zakat. Nah, untuk pengeluarannya juga sudah ditentukan. Pengeluarannya itu 8 asnaf. Tidak boleh digunakan untuk yang lain. Nah, ada kata nanti ada yang miskin, maka itu akan diambilkan dari harta yang lainnya tadi, ada kepemilikan umum. Nah, itu bisa digunakan oleh negara untuk membiayai semua ya pelayanan kepada publik. Ya. Dan kita bisa melihat ya mencontoh bagaimana Khalifah Umar yang takutnya beliau terkait dengan pelayanan beliau kepada rakyatnya. Ya. Beliau sampai pernah bertutur ya, jika sampai ada keledai yang terperosok, maka itulah tanggung jawab dari Khalifah Umar. Ya. Dan beliau juga pernah memanggul sendiri gandum ya ketika melihat ada rakyatnya yang kelaparan. Seharusnya pemerintah bisa meneladani apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar dan juga khalifah yang lainnya juga, dan juga bagaimana Rasulullah SAW gitu ya ketika mereka melayani rakyatnya. Efisiensi memang harus dilakukan, tapi efisiensi memang harus sesuai dengan tempatnya. Jangan sampai efisiensi dilakukan justru membuat rakyat menjadi sengsara. Ya, karena penguasa itu tadi dikatakan bahwa penguasa itu dia adalah pelayan rakyat, gitu ya. Al-imamu ra'in, gitu ya. Sehingga ketika mereka itu abai terhadap pengurusan rakyatnya, maka mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Dari sini kita bisa melihat, gitu ya, efisiensi hukum pemerintah jangan sampai jauh panggang dari api. Jangan sampai hanya demi makan bergizi gratis dan program Danantara, akhirnya rakyat malah semakin susah hidupnya, gitu ya. Ya semoga pemerintah ya kan bisa berkaca kepada apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar tadi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.